para pendengar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-209 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Marlon sebagai Kakitan Parawang, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Aa sebagai Rangkut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pantang Sakawuni yang datang tiba-tiba, bagaikan halilintar menyambar telinga Arya Kamandanu. Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu tidak mampu berbuat apapun juga. Sakawuni segera menghampiri Arya Kamandanu dengan pandangan mata berapi-api. Dia nampak marah sekali. Sakawuni, benarkah kau Sakawuni? Apa matamu sudah rabun, Kamandanu? Ya, jelas. Aku Sakawuni. Mengapa kau datang kemari, Sakawuni? Mengapa kau bertanya begitu padaku? Rupanya kau seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, Kamandanu. Kau ternyata tidak jujur padaku. Kau dusta. Kau penipu. Nah, kan itu benar sekali.
Kamandanu ini memang laki-laki yang tidak jujur. Dan semua laki-laki tidak jujur. Tunggu dulu. Aduh. Wah. Kok bisa begini kejadiannya? Ini gimana? Bagaimana ini ya? Kamandanu, kau... Benarkah kau sudah mempunyai seorang istri? Iya. Benar, Sakawuni. Aku sudah mempunyai seorang istri. Mengapa kau tidak pernah menceritakan hal itu padaku? Kau laki-laki busuk, Kamandanu. Rupanya selama ini aku telah salah memberikan penilaian padamu. Kau busuk. Kau sudah menipu aku. Kau mempermainkan aku. Kau tidak mau berterus terang padaku. Kau menghancurkan hidupku. Kau akan kubunuh sekarang juga. Kubunuh kau. Tunggu, Sakawuni. Tunggu dulu, Sakawuni. Tunggu. Aku menyesal sekali. Aku menyesal telah berkenalan padamu, Kamandanu. Semula aku kira kau adalah seorang laki-laki yang baik. Seorang laki-laki yang perkasa dan penuh tanggung jawab. Tapi ternyata kau tidak lebih baik dari seekor serigala jahanam. Tunggu. Sakawuni terus menyerang Arya Kamandanu. Dia langsung menyerang dengan jurus-jurus andalannya, jurus lengan seribu. Arya Kamandanu menjadi kerepotan menghadapi gadis yang sedang kalap itu. Tapi dia berusaha membentengi dirinya dari serangan-serangan Sakawuni. Dia terus bertahan sambil sekali waktu berteriak untuk menghentikan pertarungan. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan, dan bayangan itu tiba-tiba saja sudah berdiri di tengah-tengah mereka. Sabar. Apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa kalian bertarung di tempat seperti ini? Apa yang sedang terjadi? Kakek Sugata Brahma. Ada apa, Lu? Mengapa kau tiba-tiba marah-marah pada Angger Kamandanu? Ada persoalan apa di antara kalian? Dia ternyata laki-laki busuk, Dia telah menipu aku. Dia tidak mau berterus terang. Dia tidak jujur. Aku menyesal, Aku menyesal sekali. Laki-laki busuk. Kalau kau mau segera pergi dari desa Tanibala, itu lebih baik. Cepat pergi. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu lagi. Ayo pergi. Minggat dari sini. Tunggu dulu, Wuni. Sabar dulu. Jangan marah-marah begitu. Kalau ada persoalan, marilah kita bicarakan secara baik. Tidak bisa, Tidak bisa. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sudah tahu semuanya. Dan malam ini juga, aku sudah memutuskannya. Dia harus segera pergi dari desa Tanibala. Dia harus kita usir, Aku tidak sudi lagi bertemu dengannya. Usir dia, Suruh pergi dia, Aku benci laki-laki itu. Aku benci. Wuni. Suruh dia pergi, Wuni. Tunggu dulu, Wuni. Tunggu. Maafkan cucu saya itu, Ngger. Dia memang gadis yang nakal dan bandel. Ya, dia kadangkala tidak tahu tata krama. Tidak apa, Kek. Memang saya yang bersalah. Seharusnya sejak semula saya berterus terang padanya. Oh, maaf. Siapakah mereka ini, Angger? Sepertinya mereka bukan penduduk desa Tanibala. Mereka adalah Nini Raga Runting dan Kaki Tampar Roang, Kek. Ki Sugata Brahma, pendekar lengan seribu. Kau harus bisa menghajar cucumu. Kau harus tahu bahwa Arya Kamandanu ini sudah mempunyai seorang istri. Dan sekarang ini istrinya sedang hamil tua. Dia harus segera pulang untuk menemui istrinya itu. Oh, begitu rupanya. Baiklah. Sekarang sudah mulai jelas, Nger. Baiklah. Nah, Kamandanu, sekarang semuanya terserah kepadamu. Kau boleh terus tinggal di desa Tanibala ini dan melupakan istrimu. Aku tidak ambil peduli lagi. Dan tak ada gunanya aku lama-lama di tempat ini.
Aku minta diri pendekar lengan 1000. Ya. Silakan ini Raga Runting. Terima kasih atas kehadiranmu. Kamandanu, sekarang ini semuanya tergantung padamu. Kaulah yang harus memutuskannya. Tapi ya, memang ada satu hal yang perlu kau ingat. Kenyataannya memang kau sudah mempunyai seorang istri, ya. Dan istrimu itu sekarang sangat membutuhkan kehadiranmu. Iya, Kek. Saya tahu. Saya memang harus segera kembali ke lereng Arjuna. Bagus kalau kau sudah tahu. Nah, Ki Sugata Brahma, aku pun tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Aku harus segera pergi. Maaf, aku mohon diri, Ki Sugata. Ya. Silakan kaki tanpa roang. Dan terima kasih atas kehadiranmu. Ya, benar apa yang mereka katakan itu, Nger. Kalau memang Angger mempunyai seorang istri, Angger tidak boleh mentelantarkannya. Kasihan istri Angger. Iya, Kek. Saya memang sudah merencanakan akan kembali ke lereng Arjuna. Tapi sebenarnya, saya ingin menjelaskan duduk persoalannya pada Sakawuni dan kakek Sugata Brahma. Ya. Di samping itu, saya ingin berpamitan secara baik-baik. Tapi, ya, rupanya Sakawuni telah salah paham. Soal Sakawuni, serahkan saja pada saya, Angger. Biar saya yang akan memberikan pengertian secukupnya. Tapi ngomong-ngomong, Ger, apakah luka-luka Angger Kamandanu sudah benar-benar sembuh? Saya sudah tidak merasakan sakit lagi, Kek. Saya kira lereng Arjuna cukup jauh dari sini, Ger. Apakah kira-kira Angger Kamandanu tidak akan mendapat kesulitan di jalan? Saya kira tidak, Kek. Saya kira bekas luka-luka saya sudah tidak akan mengganggu lagi. Kalau begitu, sebaiknya Angger Kamandanu segera berangkat. Baik, Kek. Saya mohon diri. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan dan pertolongan kakek Sugata Brahma selama saya menderita luka-luka. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya harus membalas budi baik kakek. Jangan begitu, Nger. Saya ini orang tua. Dan bukankah orang hidup sudah seharusnya saling tolong-menolong? Sekali lagi terima kasih, Kek. Tolong sampaikan salam saya untuk Sakawuni. Iya. Saya juga berhutang budi terlalu banyak pada cucu kakek. Suatu saat nanti, kalau para dewa mengizinkan, saya ingin sekali membalas budi baiknya. Jangan pikirkan soal itu, Nger. Serahkan saja semuanya pada kehendak Sang Hyang Widi. Saya mohon diri sekarang, Kek. Saya harus segera kembali ke lereng Arjuna untuk menemui istri saya. Iya, Nger. Iya, silakan berangkat. Hati-hati di jalan, Nger. Arya Kamandanu segera melompat pergi. Setelah 10 langkah, dia menengok ke arah Ki Sugata Brahma yang masih berdiri di tempat semula. Orang tua itu mengangguk perlahan. Arya Kamandanu segera meneruskan langkah-langkahnya dan tubuhnya lenyap di balik tikungan lereng bukit. Untuk sesaat lamanya Ki Sugata Brahma masih tetap berdiri di tempat semula. Bekas kepala desa Tanipala itu nampak merenungi sesuatu. Dia mendesah perlahan, kemudian melangkah pelan-pelan meninggalkan tempat itu. Celaka, Kek. Waduh, celaka, Kek. Celaka. Ada apa, Rangkut? Ada apa? Mengapa celaka? Siapa yang celaka? Nini Sakawuni, Kek. Hah? Nini Sakawuni ngamuk, Kek. Ngamuk? Iya. Apa yang telah dia lakukan? Dan di mana dia sekarang? Dia ngamuk
Dia menebangi pohon-pohon di belakang sana, Kek. Dia seperti orang kalap. Saya tidak berani mendekatinya. Dia seperti orang kesurupan, Kek. Biarlah aku yang akan mengatasinya. Kau tunggu di sini saja ya, Rangkut ya. Iya, Kek. Tapi hati-hati. Nini Sakawuni sepertinya sedang kesetanan. Iya. Sugata. Apa yang kau lakukan ini, Sakawuni? Saya kesal, Kek. Saya marah sekali. Saya merasa telah ditipu. Saya akan menebang semua pohon-pohon yang ada di sini. Jangan begitu. Pohon-pohon ini tidak bersalah. Mengapa harus kau tebang seperti ini? Mereka tidak punya salah apa-apa. Tenangkan hatimu, Ndu. Tenangkan pikiranmu. Tidak, Kek. Tidak. Pokoknya saya tidak terima. Suatu ketika saya akan membalas rasa sakit hati saya. Semua ini sebenarnya kesalahanmu sendiri, Muni. Apa? Salah saya, Kek? Selama ini saya telah menolong dia. Saya telah berbuat baik padanya. Tapi ternyata dia telah berbuat tidak jujur. Dia telah menipu saya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia telah mempunyai seorang istri. Asam kecat. Dengar dulu, Muni, dengar dulu. Angger Kamandanu sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Dia memang sudah mempunyai seorang istri. Apakah dia harus menceritakannya pada semua orang bahwa dia sudah mempunyai seorang istri? Kau sendirilah yang harus berhati-hati. Kau harus waspada. Jangan hanya menuruti luapan perasaanmu saja. Kalau kau tidak bisa mengendalikan dirimu, kau sendiri yang akan rugi, Nuk. Berdebah. Kukira dia seorang laki-laki yang baik. Seorang laki-laki yang lugu dan dungu. Tapi ternyata dia penipu. Buaya darat. Laki-laki gombal. Sudah, Landu. Tak ada gunanya marah-marah begitu. Sekarang ini Angger Kamandanu sudah pergi. Dia memang harus pergi. Dia harus kembali kepada istrinya. Kau tidak perlu menyesali kejadian ini. Anggap saja kejadian ini sebagai pengalaman yang berharga untuk kau jadikan pelajaran di hari-hari nanti. Sekarang ikutilah aku, Ndu. Ada hal-hal penting yang ingin kubicarakan padamu. Ayo, sarungkanlah senjatamu itu. Tak ada gunanya menebangi pohon-pohon yang tidak bersalah. Lebih baik kau menenangkan pikiranmu. Kau semakin hari semakin bertambah besar. Kau harus menjadi seorang gadis yang benar-benar dewasa. Ayo ikutilah aku. Sakawuni, sekarang ini usiamu sudah menginjak 20 warsa. 20 tahun. Memang sudah sepantasnya dan sewajarnya jika kau mulai memikirkan pasangan hidupmu. Tidak, Kek. Saya tidak sudi lagi memikirkan laki-laki. Saya kapok. Saya sudah jerah. Saya tidak ingin mengalami seperti apa yang telah dialami ibu. Dulu ibu menjadi sedih dan menderita. Dan akhirnya terpaksa meninggalkan desa Tanibala. Juga karena tingkah laku seorang laki-laki.
Memang tidak ada laki-laki yang berhati baik di dunia ini. Semuanya berhati busuk. Semuanya tidak pantas kuhormati. Jangan begitu, Ndu. Pendapat seperti itu tidak benar. Seorang gadis pada akhirnya nanti harus menemukan pasangannya. Kau pun nanti akan begitu. Ini sudah merupakan hukum alam. Karena manusia hidup di tengah-tengah alam, maka dia harus memperhatikan hukum-hukum alam itu. Wuni, kau boleh mencintai siapa saja. Seorang gadis boleh mencintai laki-laki yang menjadi pilihan hatinya. Tapi ada laki-laki yang tidak boleh kau cintai, Ndu. Ada 4 macam laki-laki yang tidak boleh memperoleh luapan perasaan cinta dari seorang gadis yang masih murni. Pertama, jika laki-laki itu sudah mempunyai istri. Kau akan berdosa besar jika sampai mencintai dan ingin merebut laki-laki yang sudah menjadi suami wanita lain. Ya. Kedua, jika laki-laki itu masih berada di bawah umur. Ketiga, jika laki-laki itu masuk dalam golongan Brahmacari atau mereka yang sudah memutuskan bahwa seumur hidupnya tidak akan pernah menikah dengan wanita. Nah, laki-laki semacam ini juga tidak boleh kau cintai. Dan keempat adalah laki-laki yang masih merupakan saudara kandungmu sendiri. Nah, Sakawuni, keempat macam laki-laki tersebut tidak boleh kau cintai. Dan kau juga tidak boleh mengharapkan cintanya. Selebihnya kau bebas memilih. Ya, dan mudah-mudahan saja kelak kau akan mendapatkan seorang laki-laki yang cocok dengan dirimu. Dan aku yakin kau pasti akan mendapatkannya, Wuni. Percayalah. Tidak, Kek. Saya sudah memutuskan tidak akan berhubungan lagi dengan laki-laki. Bahkan saya belum puas kalau belum membalas sakit hati saya ini. Suatu ketika, saya akan bertemu dengan Arya Kamandanu lagi untuk membalaskan sakit hati saya. Sudah, Landu. Sudah. Jangan menaruh dendam begitu. Itu tidak baik. Itu hanya akan merusak dirimu sendiri. Tapi hati saya sangat sakit, Kek. Hati saya pedih sekali rasanya. Saya... Kenapa? Saya merasa tertipu. Saya sedih sekali, Kek. Hati saya bagaikan teriris-iris sembilu. Saya sedih sekali. Menangis, Landu. Menangis itu jauh lebih baik. Jika mendapat kesedihan, lebih baik seorang wanita menangis daripada marah-marah tidak keluar. Menangislah, Wuni. Menangislah sepuas-puasmu. Tapi setelah itu, kau harus segera bisa mengendapkan pengalaman ini agar menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk hidupmu. Saya sedih, Kek. Saya sedih sekali. Kek, tolonglah saya, Kek. Tolonglah Wuni, Kek. Aku perhatiin ada yang lagi kayak mendadak nih. Siapa? Ya kakak lah. Habis belakangan selalu pakai parfum mahal, iya kan? Tuh harumnya berkelas, elegan banget. Enggak, bohong ah. Selain itu kulit kakak juga makin hari makin halus. Perawatan kan? Di
sok tahu deh. Ayo ngaku, harum parfum mewah, perawatan kulit. Pasti banyak duit nih. Siapapun bakal mengira kamu pakai parfum mewah kalau mandi dengan Gift Silky Skin. Karena fine fragrance-nya memanjakanmu dalam kemewahan parfum elegan. Ekstrak soya bean-nya jadikan kulit lembut sehalus sutra. Nih, makanya mandi pakai Gift Silky Skin dengan fine fragrance. Oh, ini. Harumnya memang berkelas banget. Buat aku ya, bayar. Gift, belayan selembut sutra. Untuk melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci, Karimata FM kembali menghadirkan Informasi Haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajaran Tuhan, ajar tidak orang ada kau hadir dan semakin kalau boleh saksi mereka. Yakin kuna termasuk kau rente, identitas ajaran Tuhan ya Allah. Karena ajaran Tuhan paling banyak yang semakin kalintoh alat teraki menyelamatkan dari neraka. Dan kau nama akidah kawan saya ketika itu bisa. Masa akidah kawan saya ketika itu bisa. Masa akidah kawan saya ketika itu bisa. Simak Informasi Haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi Haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan 1-2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801-3. Professional, care, accountable. Didukung oleh Telkom, the world in your hand. Sakawuni menangis sejadi-jadinya di pangkuan kakeknya. Ki Sugata Brahma mengelus rambut cucunya itu dengan penuh kasih sayang. Dia tahu, sekarang ini cucunya sedang mengalami goncangan batin yang cukup berat. Dan dia berusaha memberikan penghiburan pada gadis remaja itu. Ya, boleh kau menangis, Ndu. Lebih baik menangis daripada mengamuk tidak karuan begitu. Seorang gadis sudah sepantasnya menangis bila sedang ditimpa kesedihan, Ndu. Saya sedih, Kek. Saya sedih sekali. Bukan kau saja yang mengalami seperti ini, Ndu. Semua orang juga pernah bersedih hati. Saya sakit. Hati saya sakit, Kek. Sakawuni, kau pikir hidup ini tidak sakit? Dengar, Wuni. Hidup ini pada dasarnya juga merupakan cerita panjang yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita mampu menerima pemberian hidup ini dengan rasa tulus dan pasrah, justru di balik kesakitan itulah kita bisa menemukan rasa bahagia yang amat manis, Ndu. Pokoknya saya akan membalas sakit hati saya ini. Tidak usah, Ndu. Tidak perlu. Tidak, Kek. Saya merasa dipermainkan. Saya merasa ditipu. Kamandano ternyata tidak seperti yang semula saya bayangkan. Dia sama saja dengan laki-laki lain. Hatinya busuk, tidak jujur. Ndu, apa gunanya menyalahkan orang lain? Kakek jangan membela orang itu. Dia penipu, Kek. Dia sudah menipu saya, cucumu. Percayalah, Angger Kamandano tidak bermaksud menipumu. Kakek Sugata ingin saya mengalami nasib seperti ibu? Tentu saja tidak, Ndu.
Aku ini kakekmu. Tentu saja aku ingin melihatmu bahagia. Nah, kalau begitu kakek harus membenarkan sikap saya. Dan kakek harus menyalahkan sikap si Tengik Arya Kamandanu itu. Baiklah, baiklah. Kakekmu akan menuruti saja apa keinginanmu. Tapi kau harus berjanji pada kakek bahwa kau tidak akan ngamuk-ngamuk lagi seperti tadi ya. Kau mau berjanji, Nduk? Iya, saya berjanji, Kek. Bagus, bagus. Nah, sebaiknya sekarang ini kau istirahat. Tenangkan dulu pikiranmu yang sedang kacau. Besok kakek ingin membicarakan sesuatu padamu. Soal apa, Kek? Besok saja. Sekarang kau istirahat dulu. Membawa saya ke tempat ini. Rasanya tempat ini cukup sepi. Iya, tempat ini bahkan mungkin tidak pernah dijamah manusia, Kek. Duduklah, Wuni. Duduklah. Iya, baik, Kek. Ya, duduklah dan dengarlah baik-baik apa yang akan kakek katakan padamu ini nanti. Kau tahu, kakek sekarang sudah cukup tua, Nduk. Rasanya saat ini adalah saat paling tepat untuk mewariskan ilmu atau jurus angin lengan seribu padamu. Jadi kakek akan mengajarkan jurus-jurus angin lengan seribu? Iya, benar, Nduk. Jurus angin lengan seribu sebenarnya merupakan pengembangan dari jurus-jurus lengan seribu. Dasar-dasar yang digunakan sama. Lalu perbedaannya apa, Kek? Perbedaannya, jurus angin lengan seribu harus dimainkan dengan kekuatan tenaga dalam yang tinggi. Dan tenaga dalam yang digunakan itu berasal dari tarikan napas, pengaturan nafas, pemusatan pikiran yang sumbernya dari aliran napas. Nah, sekarang coba pejamkan matamu. Ayo pejamkan. Apa yang akan kau dengar? Saya tidak mendengar apa-apa. Perhatikan baik-baik. Apa yang terdengar di gendang telingamu sekarang ini? Angin, Kek. Iya, saya mendengar angin mendesau perlahan. Bagus. Sekarang pusatkan perhatianmu pada suara angin yang mendesau itu. Apa yang kau dengar sekarang? Angin mendesau semakin keras, Kek. Wah, angin itu bertambah kencang, Kek. Dia datang dari berbagai jurusan. Angin itu mempunyai warna sekarang. Ada hitam, merah, kuning, dan putih. Dia seolah datang dari balik dinding-dinding dunia gaib. Dia mulai ngamuk, Kek. Angin itu berubah menjadi taufan yang sangat dahsyat. Dia menghancurkan segala yang dilewatinya.
menutup telingamu? Saya takut, Kek. Angin itu sangat dahsyat. Dia mengamuk seperti setan kelaparan. Mana sekarang angin itu? Kau masih mendengarnya? Tidak, Kek. Angin itu sudah tidak ada lagi. Kemana perginya ya? Angin itu sudah kembali ke wadahnya semula. Ialah tarikan-tarikan napasmu sendiri. Angin dahsyat yang baru saja kau dengar sebenarnya bukan berasal dari luar dirimu. Dia berada dalam dirimu sendiri. Angin itulah yang nanti akan membantumu memainkan jurus-jurus angin lengan seribu. Nah, sekarang lihatlah. Aku akan memberi sekedar contoh. Ki Sugata Brahma lalu berdiri. Kedua belah telapak tangannya digunakan menutup kedua belah telinganya. Itulah pertanda pendekar lengan seribu bermaksud menggunakan jurus-jurus pamungkas yang dahsyat. Luar biasa, Kek. Saya hampir tak mampu mengikuti gerakan kaki yang cepat sekali. Kalau kau berlatih dengan tekun, kau masih bisa bergerak lebih cepat lagi. Sebab gerakanmu dibantu angin yang bernama Bayu Sejati Handayani. Di dalam cerita wayang, ilmu ini milik Sang Bima atau Werkudara, penenggak para Pandawa. Nah, sekarang ganti kau yang berlatih. Ayo, berdiri. Baik, Kek. Pejamkan matamu rapat-rapat. Tutup telingamu dengan kedua belah telapak tanganmu. Pusatkan perhatianmu pada tarikan nafasmu sendiri. Baik, Kek. Dan ingat, jangan dengarkan suara yang lain. Hanya suara angin yang boleh kau dengarkan. Jangan hiraukan apapun juga. Tak ada yang boleh tinggal kecuali deru angin. Kecuali deru angin. Deru angin. Deru angin. Sudah memperoleh keterangan tentang perempuan yang bernama Sakawuni itu? Beres, Kakang. Kau jangan beres-beres saja. Kita sedang mengemban tugas yang amat penting dan berbahaya. Kakang tidak perlu khawatir. Aku sudah tahu letak rumahnya, Kang. Dia tinggal di desa Tanibala, Kang, di atas lereng Bromo. Sakawuni itu cucu bekas kepala desa yang bernama Ki Sugata Brahma. Bagus, bagus. Sakawuni terkenal gadis yang liar dan brutal, Kang. Dia jarang berada di rumahnya. Dia senang keluyuran, tapi kebetulan sekarang ini dia tidak pergi kemana-mana, Kang. Nah, kalau begitu, kita harus segera pergi ke Jasun Wungkal. Kita laporkan keterangan yang kita peroleh ini pada Gusti Jaran Lejong. Sebenarnya, apa kesalahan Sakawuni itu, Kang? Apa kau tidak mendengar? Ketika Gusti Jaran Lejong menjelaskannya tempo hari, Sakawuni telah berkhianat pada pemerintah Kediri. Nah, itulah kesalahannya yang paling utama. Dan kesalahannya itu sudah cukup membuat dia menjadi buron seumur hidupnya. Kalau tertangkap, dia bisa dihukum gantung. Ayolah, kita berangkat. Ayo, Kang.
Dua orang penunggang kuda itu, yang tak lain adalah dua orang prajurit Kediri, segera memacu kudanya menuruni lereng Bromo. Mereka ditugaskan Jaran Lejong agar membuntuti Sakawuni semenjak meninggalkan desa Barupare. Setelah memperoleh kepastian tentang tempat tinggal Sakawuni, mereka lalu bermaksud melapor ke Jasun Wungkal. Kita tinggalkan sejenak desa Tanibala yang bermandikan cahaya matahari sore yang hangat. Kita tinggalkan Sakawuni yang tengah sibuk berlatih jurus angin lengan 1000 bersama kakeknya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Arya Kamandanu menuju lereng Arjuna untuk menemui Maisin istrinya. Tinggal sedikit lagi. Aku harus melewati 3 kali lagi tanjakan bukit sebelum tiba di gubuk kediamanku. Sudah beberapa bulan ku tinggalkan daerah ini. Sepertinya tidak ada perubahan apa-apa. Maisin, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin segera bertemu dengan istriku itu. Ya, istriku. Dia memang istriku. Sedang apa dia sekarang? Hatiku menjadi berdebar-debar. Ada perasaan tidak enak menyelinap dalam hatiku. Aku tidak boleh terlalu lama istirahat. Aku harus segera bertemu dengan Maisin. Maisin! Maisin! Aku kembali, Maisin! Lihatlah, aku kembali! Aku pulang! Aku kembali untukmu, Maisin! Arya Kamandanu melompat dan segera berlari kencang menaiki tanjakan bukit. Tak ada lagi yang dipikirkannya kecuali Maisin istrinya. Dia menjadi amat gembira ketika sudah mulai nampak atap gubuknya dalam temaram cahaya sang Dewi Chandra. Tapi dia menghentikan langkahnya ketika di hadapannya tiba-tiba berdiri sosok bayangan manusia. Mengapa kau menghadang langkah-langkahku? Sabar, Kamandanu, sabar. Kau tidak usah buru-buru ya. Oh, kaki tanpa ruang. Iya, aku ingin bertemu dengan istriku. Sabar, kataku. Istrimu tidak apa-apa. Sudah, kita tunggu saja di sini. Ada apa dengan Maisin? Ada apa dengan istriku? Sudah kukatakan, istrimu tidak apa-apa. Tenang saja. Kita tunggu di sini. Kita laki-laki lebih baik menunggu di sini. Tidak, aku mau bertemu dengannya. Sekarang juga. Jangan, Ger, jangan bodoh. Minggir. Kamu mau minggir atau tidak? Kamandanu, istrimu akan melahirkan. Sakit sekali, Nek. Tahanlah, Nduk, tahan. Jangan terlalu banyak bergerak. Diam. Mana Kakang Kamandanu, Nek? Apakah dia tidak mau pulang juga? Dia akan menyusul kemudian. Dia sudah berjanji akan pulang. Sudahlah, Nduk. Lebih baik kau pikirkan keselamatanmu dan bayimu ini. Jangan berpikir macam-macam. Sudah. Apakah Nenek sudah bertemu dengannya? Sudah bertemu. Masa kau tidak percaya padaku? Dan dia mengatakan akan pulang. Sungguh, dia mengatakan akan pulang, Nek. Iya, dia akan pulang. Dia pasti pulang. Kau tidak perlu khawatir, Nduk. Airnya sudah mendidih, Nek. Oh, iya. Sekarang kau tunggu di sini ya. Tunggu bibimu. Iya, Nek. Apanya yang sakit, Bi? Bibi tidak sakit, Panji. Bibi hanya lelah dan agak takut.
Apa yang ditakutkan, Bi? Entahlah, Panji. Bibi juga tidak tahu apa yang Bibi takutkan. Dan mengapa harus takut? Mengapa Panji belum tidur? Saya mau menemani Bibi di sini saja. Saya mau memijit kaki Bibi. Boleh kan, Bi? Iya, boleh saja. Sang Yang Widi, kuatkanlah kepercayaanku padamu. Sang pencipta segala yang ada, tabahkanlah hatiku. Jangan biarkan aku sendirian dalam menghadapi percobaan hidup ini. Bibi berdoa ya? Iya, Panji. Bibi sedang berdoa. Dulu ibuku juga berdoa, Bi. Ibuku pernah bercerita waktu akan melahirkan Panji, dia berdoa siang malam. Katanya supaya ibu selamat dan Panji juga selamat. Apakah doa bisa membuat orang selamat, Bi? Tentu saja, Panji. Doa bisa membuat jiwa kita menjadi tentram. Dan kalau jiwa kita tentram, maka kita akan selamat. Tidak akan ada yang berani mengganggu kita lagi. Aduh, Bi, Messi. Aduh, Bi, ada apa, Bi? Bi, tolong, Bi. Lihat, Bibi. Lihat, Bibi. Tolong, Bi. Ya ampun. Aduh, Gusti. Nyebut. Panggillah nama saya. Nyebut. Rupanya dia sudah lahir. Tambah lagi penghuni-huni ini. Kamandano, dengar itu. Istrimu sudah melahirkan. Mesin sudah melahirkan. Kamandano, apa yang kau lakukan di situ? Apa yang kau pikirkan? Ayo, kita lihat istrimu. Dia sudah melahirkan. Mesin akhirnya melahirkan anak Arya Dewi Bangga juga. Setelah sekian lamanya hidup menjadi istriku, akhirnya dia melahirkan anak saudara tuaku. Mesin, mengapa kita harus mengalami peristiwa seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi atas diri kita? Kok malah bengong di situ? Kau sedang kesurupan ya, Kamandano? Sudahlah, ayo kita lihat istrimu. Ayo kita lihat seperti apa keadaan bayinya. Arya Kamandanu tergagap ketika kaki Tan Parwang mengguncang-guncang pundaknya. Namun hanya seketika buyar. Dia lalu menurut saja ketika orang tua itu menuntunnya berjalan ke arah gubuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akan terjadi atas diri Mesin dan Arya Kamandanu? Dan bagaimana dengan Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam episode berikutnya. Angkara Murka Merajalela. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular. Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com.
dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-211 ini, didukung oleh para pemain, Marlon sebagai Kakitan Parawang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Akhirnya, tepat tengah malam, tanggal 1 bulan Palguno, tahun Saka 1214, Mesin melahirkan anaknya yang pertama. Tangis bayi itu melengking, memecah keheningan suasana malam di sekitar lereng Gunung Arjuna. Arya Kamandanu terperanjat. Sesaat lamanya dia merasa terpana oleh suara tangis si bayi. Tapi kemudian wajahnya berubah menjadi murung. Dia segera teringat bahwa sebenarnya bayi itu bukanlah anaknya sendiri. Bayi itu adalah hasil hubungan antara Mesin dan kakak kandungnya, Arya Dwi Pangga.
Rupanya dia sudah lahir. Bertambah lagi penghuni muka bumi ini. Apa yang sedang kau pikirkan, Kamandanu? Aduh, jangan suka melamun di tempat sepi seperti ini. Nanti ada setan gentayangan mampir di kepalamu. Walah. Kamandanu. Aduh. Ada apa kakek tanpa ruang? Itu dengar. Mesin sudah melahirkan. Ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat bayinya. Ayo Kamandanu. Apalagi yang kau tunggu? Ayo kita masuk. Ya. Tunggu sebentar, Kek. Aduh. Apalagi yang kau tunggu? Kau tidak ingin melihat anaknya Mesin? Saya... Kamandanu. Ada apa denganmu? Kau ini selalu tidak beres. Sepertinya kau ini suka sekali membuat keputusan. Kau selalu diliputi keraguan-raguan, kebimbangan. Kau harus menjadi seorang jantan yang berani. Ayo, Kamandanu. Ayolah, kita lihat ke dalam. Aku berani bertaruh. Anaknya Mesin laki-laki. Ayo, kau menebak apa, Kamandanu? Tidak, Kek. Saya tidak senang bertaruh. Kalau begitu, ayo cepat kita masuk ke dalam. Kita lihat apakah keadaan ibunya sehat. Demikian juga bayinya. Ayo. Sebentar, Kek. Saya belum bisa melihatnya sekarang. Waduh. Kau ini brengsek. Apa alasanmu tidak mau segera melihat anaknya Mesin apa? Saya takut, Kek. Apa? Kok lucu? Takut apa? Si kambing pion itu tidak perlu kau pikirkan. Kalau nanti dia marah, nih, akulah yang akan menghadapinya. Bukan, Kek. Bukan soal itu. Lalu soal apa? Apa yang kau takutkan, Kamandanu? Apa? Ayo, berterus teranglah padaku. Memang, sebenarnya tidak ada yang perlu saya takutkan. Barangkali saya hanya takut pada bayangan-bayangan saya sendiri, Kek. Kamandanu, orang yang takut pada bayangannya sendiri adalah orang yang paling konyol. Tapi, apa sebenarnya yang telah terjadi di antara kalian? Aku melihat hubunganmu dengan Mesin sepertinya kurang selaras. Seperti, sayur kurang garam. Seperti raja tanpa mahkota. Memang begitulah, Kek. Apa yang kakek katakan adalah benar belaka. Secara ringkas, kemudian Arya Kamandanu menceritakan perihal hubungannya dengan Mesin, tentang sejarah perkawinannya, terutama sekali tentang kekecewaan-kekecewaan yang telah menimbuni seluruh hidupnya hingga sekarang ini. Jadi rupanya begitu persoalannya. Ya. Tapi Kamandanu, kau harus berjiwa besar, ya. Kau tidak boleh hanya menuruti perasaanmu yang kekanak-kanakan itu. Bagaimanapun juga, sekarang ini Mesin sudah menjadi istrimu. Kau harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Ya, kau mengerti apa yang kau maksudkan? Saya mengerti, Kek. Secara akal sehat saya bisa mengerti. Tapi, entahlah. Sulit sekali rasanya menerima ini semua sebagai suatu kenyataan. Itulah Kamandanu. Maka sudah saya katakan, jadilah orang besar. Bukan besar badannya, bukan besar keberaniannya, bukan besar laga dan kesombongannya, tapi besar jiwanya. Nah, kalau kau ingin mempunyai jiwa besar, kau harus berani mengecilkan dirimu. Apa itu artinya? Coba. Yaitu, kau harus berani berkorban untuk orang lain. Jangan hanya memikirkan kepentinganmu sendiri saja. Kau harus berani melihat sudut-sudut kepentingan orang lain juga. Memang kadangkala rasanya sakit sekali. Dan memang kenyataannya sukar sekali untuk dilaksanakan. Tapi tidak ada jeleknya kan, jika kau terus-menerus mencoba.
Yang penting, janganlah menjadi orang konyol. Kalau kau menjadi orang konyol, nasibmu tidak lebih baik dari seekor kerbau. Dia hanya pantas diberi makan rumput, dimandikan, dan setelah tubuhnya menjadi gemuk, dijual ke pasar. Ya, sudahlah. Jangan ragu-ragu. Ayo, kita masuk ke dalam. Mesin tentu akan sangat gembira melihat kehadiranmu. Iya, benar. Dia seorang bayi perempuan. Waduh, kalau begitu aku salah. Iya, kali ini kau yang menang, kambing peot. Aku memang selalu keluar sebagai pemenang sapi ompong. Kau sudah ada di sini juga rupanya. Mau apa kau kemari? Jangan begitu. Dia ini kan suaminya, ya. Dia datang untuk melihat keadaan istrinya dan bayi yang telah dilahirkannya. Alah, suami macam apa dia? Setelah semuanya beres, baru dia datang. Kambing peot, tunggu dulu. Mau kemana kamu? Lebih baik aku mencari udara segar di luar saja. Setelah kehadiran kalian, udara di ruangan ini menjadi pengap. Wah. Waduh. Manusia satu itu benar-benar kebangetan. Dia harus diberi pengertian yang lebih banyak. Sudahlah, Kamandano. Aku keluar dulu ya. Iya, Kay. Silakan. Mesin. Mengapa kau menangis? Aku gembira sekali. Kau telah melahirkan dengan selamat. Dan rupanya bayimu juga tidak kurang suatu apa. Aku sangat bahagia. Kalian berdua telah selamat. Akhirnya, kau kembali juga, Kakang Kamandano. Iya, aku kembali, Mesin. Bukankah aku sudah berjanji bahwa aku akan kembali? Hanya sayang, aku datang agak terlambat. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Kakak. Yang penting, kau pun selamat. Dan sekarang kita telah bersama-sama lagi. Anakmu lucu sekali. Lucu dan montok. Kakak, tali pusatnya belum dipotong. Kelihatannya dia cukup sehat. Mudah-mudahan saja dia bisa menjadi anak yang baik dan berguna bagi masyarakat. Lihat, dia pasti menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan dia tidak seperti aku. Bibi Mesin? Oh, Paman sudah datang. Kau Panji, bagaimana kabarmu, nak? Paman lama sekali perginya. Paman jahat. Paman sampai hati meninggalkan kami berdua di tempat ini. Jangan berkata begitu, Panji. Pamanmu tidak jahat. Pamanmu pasti mempunyai keperluan yang sangat penting. Karena itu, dia meninggalkan kita. Dan sekarang, kau harus bersyukur. Karena pamanmu sudah kembali dan berada di tengah-tengah kita lagi. Oh, Paman, lihat. Sekarang saya sudah punya adik, Paman. Lihat adik saya. Masih kecil sekali. Seperti anak tikus ya, Paman. Dulu waktu masih kecil kau juga seperti anak tikus. Kau senang ya mempunyai adik? Tentu saja senang. Nanti kalau dia sudah besar, dia akan bisa bermain-main dengan saya. Dia perempuan, Paman. Lihat, dia perempuan. Jangan, Panji. Nanti adikmu terkejut. Biarkan dia tidur. Nah, benar kan? Lihat, adikmu terbangun. Cup ya sayang ya, cup. Diam ya. Jangan nangis ya. Diam ya sayang ya. Arya Kamandanu mendesah perlahan. Ada semacam perasaan sakit menyelinap ke dalam hatinya ketika dia melihat Mesin mengusap-usap dan mendekap bayinya dengan rasa kasih sayang. Mungkin dia iri, mungkin juga dia cemburu. Dan Arya Kamandanu segera memalingkan wajahnya begitu melihat Mesin menyusui bayinya. Mesin, mengapa kau perlihatkan pemandangan yang sangat menyakitkan ini? Aku sangat mencintaimu. Sampai kapanpun, aku akan tetap mencintaimu. Tapi mengapa nasib membuat kita hidup seperti ini?
Kau hidup dan berpijak di satu lembah, sementara aku hidup dan berpijak di lembah yang lain. Sekalipun kita hidup satu rumah, kita hanya bisa saling menatap. Mesin, mengapa kau harus melahirkan anak Arya Dwi Pangga? Mengapa kau tidak melahirkan anakku? Mengapa kau tidak melahirkan putra Arya Kamandanu? Kau pasti sedang meratapi nasibmu. Kau menyaksikan seorang bayi manusia lahir ke muka bumi. Sementara itu, sampai sekarang kau masih hidup sendiri. Kau hanya berteman dengan usiamu sendiri yang semakin tua. Dan gigimu yang ompong. Oh, sungguh malang kau kaki tanpa roang. Ini Raga Runting. Bukankah kata-katamu itu sebenarnya kau tujukan untuk dirimu sendiri? Rupanya kau tersinggung juga. Aduh, mengapa aku harus tersinggung? Aku seorang laki-laki. Kalau mau, aku bisa mempunyai anak banyak sekali. Wah, mungkin 40 atau 50 biji. Sedangkan, sampai sekarang kau masih belum melahirkan seorang anak pun. Mungkin kau seorang perempuan gabuk. Kurang ajar. Kau itulah yang barangkali mandul. Hingga kau tidak berani mengawini seorang wanita. Kaulah itu yang gabuk. Kau seperti padi tidak punya isi. Dah, kau benar yang tidak bagus. Ladangmu tidak subur. Sekalipun dibajak 1000 kali sehari. Tetap saja tanamanmu tidak akan tumbuh. Nah itu, mungkin itu sebabnya kau membenci laki-laki. Dan mungkin itulah sebabnya kau selalu marah-marah padaku. Tutup mulutmu, setan tua. Cobalah kau bercermin barang sebentar. Nanti akan kau lihat siapa dirimu sebenarnya. Kau hanyalah sapi tua yang tidak berharga. Hidupmu telah sia-sia. Dan sebentar lagi kau akan mampus dan dikuburkan. Sudahlah, Nenek Raga Runting, ya. Aku tidak mau bertengkar denganmu malam ini. Kita harus ikut bergembira. Karena telah lahir seorang bayi ke muka bumi. Itu merupakan pertanda bahwa dunia masih ingin berputar. Kita harus mensyukuri malam ini, Nenek. Dan bukannya bertengkar. Malam itu adalah malam ketiga setelah Mesin melahirkan. Panji Ketawang sudah tidur. Mesin mengeloni bayinya di atas pembaringan. Sementara itu, kaki tanpa roang, Nini Raga Runting dan Arya Kamandanu duduk di dalam gubuk. Mereka sedang membicarakan masalah nama untuk bayi yang baru saja dilahirkan. Nah, nama itu penting, ya. Kukira semua yang ada di muka bumi ini ada namanya. Nama sudah melebur menjadi satu dengan peradaban dan kebudayaan manusia. Semua diberi nama. Yang semula belum ada namanya pun lalu diberi nama. Nah, sekarang ini Mesin sudah melahirkan bayinya. Bayi itu harus diberi nama. Dan nama itulah yang nanti akan dibawanya seumur hidupnya. Bubur putih dan bubur merah sudah dibuat untuk selamatan. Maka nama pun harus segera diberikan. Nah, ini ada beberapa macam jenis nama yang kita kenal selama ini, ya. Pertama disebut Aran. Nah, Aran itu juga nama. Nama untuk benda-benda mati seperti perabot-perabot rumah tangga, perhiasan, dan yang lain-lain lagi. Kedua disebut Tenger.
Tenger itu juga nama. Nama untuk benda-benda hidup yang bukan manusia. Seperti kuda, lembu, sapi, ataupun burung. Ya. Dan ketiga disebut asma. Nah, asma itulah nama untuk manusia. Dan keempat disebut gelar. Gelar itu asma untuk para raja yang sedang berkuasa. Contoh ya, dulu ketika masih muda dan masih menjadi manusia kebanyakan, dia bernama atau mempunyai asma Ken Arok. Tapi setelah dia menjadi raja besar di Singasari, Ken Arok lalu bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Ya, nah sekarang sedikit banyak kita sudah tahu tentang apakah itu nama. Dan selanjutnya, siapakah yang berhak memberikan nama? Jika ada seorang bayi dilahirkan ke muka bumi ini, siapakah yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan asma atau nama untuknya? Saya kira yang berhak dan berkewajiban memberikan nama adalah orang tuanya, Kek. Adapun mengenai anak saya ini, saya kira Kakang Kamandanulah yang paling tepat untuk memberikan nama. Tidak, aku tidak setuju. Aku perhatiin ada yang lagi kayak mendadak nih. Siapa? Ya kakak lah. Habis belakangan selalu pakai parfum mahal, iya kan? Tuh harumnya berkelas, elegan banget. Enggak, bohong ah. Selain itu kulit kakak juga makin hari makin halus. Perawatan kan? Di, sok tahu deh. Ayo ngaku, harum parfum mewah, perawatan kulit. Pasti banyak duit nih. Siapapun bakal mengira kamu pakai parfum mewah kalau mandi dengan Gift Silky Skin. Karena fine fragrance-nya memanjakanmu dalam kemewahan parfum elegan. Ekstrak soya bean-nya jadikan kulit lembut sehalus sutra. Nih, makanya mandi pakai Gift Silky Skin dengan fine fragrance. Oh ini. Harumnya memang berkelas banget. Buat aku ya. Bayar. Gift, belayan selembut sutra. Untuk melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci, Karimata FM kembali menghadirkan Informasi Haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajaran Tuhan, ajaran Singapura ada kawan hadir yang semakin kalau boleh saksi mereka. Setiap dan kona termasuk dan kawan saya, identitas kita ajaran Tuhan ya Allah. Karena ajaran Tuhan paling banyak yang semakin kalintoh, alat teraki menyelamat kaki dari neraka. Dan kau nak masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Masuk akidah kawan saya ketika itu bisa. Simak Informasi Haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi Haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Brapat Kurung Selatan 1-2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801-3. Professional, care, accountable. Didukung oleh Telkom, the world in your hand.
Sudah 3 hari lamanya Meisin melahirkan. Sekarang mereka sedang berunding di dalam gubuk untuk membicarakan masalah nama bayi itu. Meisin mengusulkan agar Arya Kamandanulah yang memberikan nama untuk bayinya. Tapi Nini Ragarunting dengan tegas menolaknya. Tidak, aku tidak setuju. Ini apa alasanmu untuk tidak setuju apa? Dia tidak berhak memberikan nama pada bayi itu. Sekalipun dia suaminya, dia tidak berhak. Dia seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Biar Kakang Kamandanu yang memberikan nama, Nek. Jangan. Selama ini apa yang sudah dilakukan kepadamu? Hah? Dia hanya membuatmu susah dan menderita. Sudahlah, Nek. Jangan lagi soal itu diungkit-ungkit. Iya. Lalu siapa ini menurut pendapatmu ya yang berhak memberikan nama? Ayo siapa? Dialah yang berhak, ibunya. Iya, tapi dia kan sudah berkata bahwa dia belum mempersiapkan nama untuk bayinya. Kalau begitu, akulah yang akan memberikannya nama. Kau bukan apa-apanya, bukan sanak saudaranya. Kau juga tidak berhak memberikan nama. Sudahlah, Nek. Sudahlah, Kek. Sudah. Mengapa kita jadi meributkan soal nama? Iya. Saya kira saya memang tidak pantas memberikan nama pada bayi itu. Saya kira ibunya lah yang lebih pantas. Tapi saya belum mempersiapkan nama untuk anak ini, Kakang. Kalau kau mempunyai pilihan nama yang bagus, katakanlah saja. Biarlah nama pilihanmu itu dipakai anak ini. Tidak. Sudah aku katakan tidak. Kalau Meisin tidak mempersiapkan nama, aku sudah memilihkan nama yang paling baik dan paling cocok untuk bayi itu. Kalau Nini Ragarunting sudah mempersiapkan sebuah nama untuk anak ini, saya pun tidak keberatan. Wah, ya kalau begitu, iya, saya pun sudah mempersiapkan sebuah nama. Nah, ini, bagaimana kalau anak ini kita namakan si Kembang Mayang? Nama apa itu? Kembang. Nama kok Kembang? Nanti anak ini tidak akan jadi apa-apa kecuali menjadi perhiasan. Aku tidak setuju. Kembang Mayang bukanlah nama yang cocok untuk anak ini. Peon, kau jangan hanya bilang tidak setuju. Apa kau mempunyai pilihan nama yang lebih bagus? Apa coba, apa? Tentu saja pilihan namaku jauh lebih bagus dari Kembang Mayang. Nih, dengar. Anak perempuan ini akan kunamakan Ayu Wandira. Siapa, Nek? Ayu Wandira. Ayu Wandira. Bukankah sebuah nama yang cukup cantik? Ayu Wandira. Ayu Wandira. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakak? Kukira nama itu cukup bagus. Bagus dalam arti kata sederhana, tidak berlebihan. Nah, bukan begitu, Kakek Tanparawang? Apa tadi namanya? Ayu Wandira ya? Iya. Iya, Kamandanu. Terus terang ya, bagus juga nama itu. Ayu Wandira. Nah, jadi semuanya setuju kalau anak ini kunamakan Ayu Wandira. Iya, saya kira semuanya setuju, Nek. Nah, Meisin, sekarang, mulai malam ini, anakmu sudah mempunyai sebuah nama. Ayu Wandira. Lihat. Dia tiba-tiba saja terbangun. Berarti dia setuju kalau ku beri nama Ayu Wandira. Ayu Wandira. Sini, Nak. Sini bersama ibu ya, sayang ya. Cup sayang.
sekali, Mesin. Iya, Kakang. Setelah minum ramuan daun-daunan yang ditumbuk Nenek Raka Runting, aku mengantuk sekali. Benar-benar aku nyenyak tidur malam ini. Kakang, nampaknya kau sibuk sekali. Di mana Panji Ketawang? Anak itu rajin sekarang. Sejak bangun pagi-pagi tadi, dia sibuk membantu aku. Kalau lapar, kau bisa makan bubur, Mesin. Aku telah merepotkanmu, Kakang. Seharusnya akulah yang mengurus keperluan rumah tangga ini. Sudahlah. Tubuhmu masih lemah. Kau masih harus banyak istirahat. Biarlah untuk sementara waktu akulah yang akan membereskan urusan-urusan rumah tangga. Kakang, aku tidak melihat Nenek Raka Runting dan kakek Tamparowang. Mereka sudah pergi. Nenek Raka Runting meninggalkan selembar daun lontar. Rupanya tulisan ini ditujukan untukmu, Mesin. Kau ingin membacanya? Coba lihat, Kakang. Mesin, hatiku gembira dan bahagia sekali. Akhirnya kau selamat melahirkan bayimu. Dan aku merasa lega dan bangga karena telah memberikan kenang-kenangan berupa sebuah nama. Mudah-mudahan saja bayimu akan segera menjadi besar dan nantinya akan menjadi anak yang baik. Nah, selamat, Mesin. Nenek Raka Runting. Saya banyak berhutang budi padanya. Dan ini, ada selembar lagi. Nampaknya kakek Tamparowang tidak mau kalah. Sebelum pergi, dia sempat menulis beberapa buah kata sebagai pesan untukmu. Lihat. Mesin, syukurlah, nak. Kau selamat melahirkan anakmu. Hatiku sangat gembira. Mudah-mudahan saja kehadiran anakmu akan membawa berkah bagi kehidupanmu di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan saja anakmu itu nanti akan menjadi anak yang berguna. Nah, untuk itu kau dan suamimu harus mengasuhnya secara baik. Kalian harus mampu mendidiknya secara baik. Nah, Mesin, bersama selembar daun lontar ini, aku mengucapkan selamat. Memang terasa aneh sekali hidup ini. Yang menyenangkan dan menyedihkan datang silih berganti. Semua sepertinya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Di negeri ini, prajurit-prajurit Kediri selalu memusuhi aku. Mereka tak henti-hentinya memburu dan mengejar aku. Tapi ada satu yang datang menolong dan menyelamatkan diriku. Ya, di negeri ini banyak orang-orang jahat. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang berhati mulia. Nini Raga Runting dan kaki Tamparowanglah contohnya. Mereka adalah orang-orang tua. Pendekar-pendekar tua yang tidak segan-segan memberikan pertolongan pada orang yang sedang kesusahan. Paman, sudah beres, Paman. Kayu bakar itu sudah saya tumpuk di samping rumah. Bagus, Panji. Sekarang kau boleh istirahat dulu. Saya mau melihat adik. Adik kecil ini namanya siapa, Bi? Namanya Ayu Wandira. Nenek Raga Runting yang memberikan nama. Ayu Wandira? Bagus sekali ya namanya. Ayu Wandira. Adik cantik ya, Bi? Iya, tentu saja adikmu cantik sekali, Panji. Paman senang tidak Bibi Mesin mau punya seorang adik kecil? Tentu saja, aku senang sekali, Panji. Kita semuanya senang karena mempunyai adik kecil. Dulu ibu juga sudah berjanji. Katanya saya akan diberi adik kecil. Tapi ibu tidak pernah menepati janjinya. Ibu malah bertengkar melulu dengan ayah. Dan sampai sekarang saya tidak pernah mempunyai adik kecil. Sudahlah, Panji. Sekarang kau kan sudah mempunyai adik kecil. Lihatlah, Ayu Wandira ini adalah adik kecilmu. Iya, tapi saya ingin mempunyai adik kecil dari ibu saya sendiri, dari ayah saya sendiri. Panji, jangan berkata begitu. Adik kecil ini juga adikmu. Sama saja. Ya tidak sama, Bi.
adik kecil ini kan anaknya Bibi dengan Paman. Panji, sudah sana pergi, keluar. Baik, Bi. Nanti kita pergi mencari kayu bakar lagi ya, Paman. Iya, nanti kita pergi lagi. Sekarang kau bermain-main dulu di luar sana. Maafkan Panji, Kakang. Tidak apa-apa. Dia masih kecil. Dia belum tahu apa artinya semua ini. Dia juga belum tahu bahwa Ayu Wandira sebenarnya adalah benar-benar adiknya sendiri. Kakak. Mengapa kita harus mengalami seperti ini, Kakang Kamandanu? Mengapa jejak perbuatan Arya Dwi Pangga masih melekat dalam kehidupan kita? Aku tidak tahu, Mesin. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu. Mungkin dosa-dosaku terlalu berat. Mungkin dosa-dosaku tak akan lagi diampuni para dewa. Tapi dalam hati kecilku, aku masih mengharapkan kita bisa hidup bahagia, Kakang Kamandanu. Aku masih mendambakan kehidupan yang tentram dan bahagia sebagai seorang istri. Istrimu. Arya Kamandanu melangkah keluar, meninggalkan Mesin yang sedang menyusui bayinya. Dia melihat pohon-pohon terbuai angin gunung yang sejuk. Dia melihat langit yang biru terbentang di angkasa raya. Ada 2 ekor burung berkejaran di udara. Mereka melayang rendah menyeberangi lembah-lembah, dan akhirnya lenyap di balik pohon-pohon mandana. Apa sebenarnya arti sebuah perkawinan? Sampai sekarang, aku belum bisa meyakini sepenuhnya bahwa aku telah mengawini Mesin. Terlebih setiap kali aku melihat dia menyusui bayinya, aku sama sekali merasakan bukan sebagai suaminya. Rasanya aku seperti orang lain saja. Aku hanya terpaksa tinggal dalam satu atap tanpa tahu persis apa sebabnya. Sungguh ganjil kehidupan ini. Bagiku cinta tetap merupakan rahasia di balik hati manusia. Aku mencintai Mesin dengan sepenuh hatiku. Dan sepertinya Mesin pun sudah mulai membuka hatinya dan membalas kasih sayangku. Tapi mengapa masih ada jurang pemisah di antara kami? Mengapa kami masih belum mampu melebur diri menjadi suami istri yang utuh? Barangkali jawabannya karena aku belum mampu menerima suatu kenyataan. Sakawuni. Bagaimana keadaan gadis itu sekarang? Kasihan dia. Selama ini dia pergi mengembara dengan jiwanya yang gersang. Dia sangat mendambakan tempat untuk berlabuh. Di dunia ini banyak sekali orang memburu kebahagiaan. Untuk itu mereka bersedia mengarungi laut, menjelajah gunung, ataupun meniti lembah. Tapi apa akhirnya yang didapatkan? Kegagalan, kekecewaan, dan penderitaan. Prajurit, kalian berani datang ke Jasun Wungkal.
Tentunya kalian sudah menjalankan tugas-tugas kalian dengan baik. Benar Tuanku Jalan Rejong. Kami telah menjalankan tugas sesuai dengan apa yang Tuanku perintahkan, Tuan. Bagus. Sekarang aku ingin mendengar laporanmu. Kami telah menemukan tempat kediaman pendekar wanita yang bernama Sakawuni itu, Tuan. Di mana rumah tinggalnya? Di lereng Gunung Bromo, Tuan. Ya, benar, Tuan. Dia tinggal di desa yang bernama Tanibala bersama kakeknya. Kakeknya itu dulunya bekas kepala desa Tanibala, Tuan. Apakah laporan kalian ini bisa dipercaya? Ampun, Tuan. Kami telah melihat dan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Tuan. Bahwa memang pendekar wanita itu tinggal di desa Tanibala, Tuan. Kalau begitu baiklah. Aku akan meneruskan laporan yang kalian sampaikan pada junjunganku, Tuanku Empu Bajil. Tapi awas, kalau sampai laporanmu itu tidak benar, kalian berdua akan menanggung akibatnya. Tanibala. Di mana itu letaknya? Di lereng Gunung Bromo, Tuanku Bajil. Bagaimana menurut pendapatmu, Sambi? Dan kau, Adi Renteng, bagaimana pendapatmu? Sejak semula aku sudah tidak menyukai perempuan liar yang bernama Sakawuni, Kakang Bajil. Tentu saja kita harus menangkapnya dan menghukumnya. Kalau kita tidak bergerak dengan cepat, aku khawatir dia sudah pergi dari rumahnya, Kakang. Sakawuni ini memang berbahaya. Dia pantas ditangkap dan dihukum berat. Dia sudah mengkhianati kita, mengkhianati pemerintah Kediri. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Di samping itu, aku curiga dia mempunyai hubungan dengan orang yang bernama Arya Kamandanu. Nah, Sambi. Iya, Kakang Bajil. Kau siapkan 40 orang prajurit Kediri. Sekarang juga kita berangkat ke lereng Bromo. Baik, Kakang. Lalu bagaimana dengan Kakang Renteng? Apakah dia tidak ikut serta? Tunggu sebentar, Dewi Sambi. Maaf, Kakang Bajil. Kukira menangkap Sakawuni bukanlah pekerjaan yang mudah. Kita semua tahu, Sakawuni mempunyai jurus lengan seribu. Aku yakin jurusnya itu pasti ada hubungannya dengan pendekar lengan seribu. Dan jangan-jangan pendekar itu adalah kakeknya sendiri. Nah, kalau memang demikian, tentulah pekerjaan kita akan sulit. Karena itu, sebaiknya aku ikut serta, Kakang. Baiklah. Kita bertiga akan berangkat. Dewi Sambi segera mengerahkan 40 orang prajurit pilihan. Mereka segera berbaris di halaman rumah Empu Bajil. Dan tak lama kemudian, mereka pun segera berangkat ke lereng Bromo. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Sakawuni bersama kakeknya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.